Orang Minang antara kampung halaman dan rantau. Sejak zaman dahulu, orang Minang memiliki jiwa dagang dan semangat merantau. Dua hal ini sulit dipisahkan dan telah melekat dalam diri serta jiwa masyarakat Minangkabau. Berdasarkan dari catatan sejarah dan pengalaman para perantau Minang dari beberapa daerah, mulai dari Jakarta, Papua, dan Ambon, mereka mampu bertahan di daerah kepulauan itu karena bisa menempatkan diri dan selalu berpedoman pada falsafah yang diwariskan nenek moyang Minangkabau, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Falsafah yang mengajarkan perantau Minang untuk dapat beradaptasi di mana ia berada. Tak jarang, perantau Minangkabau gampang sekali untuk mendapatkan kepercayaan karena mampu beradaptasi dan bergaul dengan etnis lainnya di Indonesia. Merantau itu sendiri telah berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Adapun tujuan perantauan beraneka ragam, seperti untuk mencari ilmu pengetahuan, hendak melarikan diri dari tekanan kehidupan di kampung halaman, dan juga untuk melakukan perdagangan. Umumnya perantauan yang dilakukan oleh orang Minangkabau adalah untuk melarikan diri dari tekanan kehidupan di kampung halaman. Umumnya perantauan dilakukan oleh anak laki-laki. Selama di kampung halaman menurut adat, seorang laki-laki tidak banyak berarti untuk diri dan masa depannya, kecuali hanya untuk menjaga harta yang menjadi milik saudara perempuannya. Kerasnya, Hamka pernah mengatakan, tidak ada tempat buat seorang laki-laki di rumah orang tuanya. Keadaan seperti ini sesungguhnya sangat menyiksa laki-laki di Minangkabau, sehingga mereka berusaha melepaskan diri dari ketidakadilan tersebut. Satu-satunya jalan yang sering ditempuh untuk melepaskan diri adalah pergi meninggalkan kampung halamannya dan hidup dalam perantauan. Di rantau, anak-anak muda Minang berhadapan dengan dunia baru dan tradisi baru pula. Yang pasti, mereka tidak melihat lagi suatu sistem budaya yang tidak memberi tempat pada dirinya, sebagaimana di kampung halamannya. Di rantau, anak-anak muda Minang bisa melakukan sesuatu dengan bebas dan tanpa harus merasa was-was oleh kelangsungan harta mereka, dan dengan bebas pula mempersiapkan masa tua mereka dengan tenang. Perantauan karena tekanan yang berat di kampung halaman akan lebih terlihat bila diambil PRRI sebagai contoh yang lebih dekat. Menurut catatan Dr. Mokhtar Naim dalam bukunya Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau, sebelum terjadinya peristiwa PRRI, jumlah orang Minang di Jakarta diperkirakan kurang dari 100.000 orang. Namun, setelah peristiwa PRRI, jumlah tersebut meningkat menjadi beberapa ratus ribu. Bahkan menurut perkiraan Gubernur Jakarta pada tahun 1971, sudah terdapat sekitar 0,5 juta orang Minang di Jakarta. Artinya, 10% penduduk Jakarta waktu itu terdiri atas etnik Minang. Dunia rantau lebih sering menjadikan anak-anak Minangkabau tumbuh menjadi dewasa secara intelektual. Konon suatu kali Hatta mengatakan, bila ingin maju, harus berani keluar dari kampung halaman. Apa yang dikatakan Hatta itu memang benar di satu sisi, bahwa dunia rantau lebih banyak membuat orang Minang menjadi besar dan maju. Perantauan seorang anak muda Minang kadang tidak saja berupa perantauan fisik, akan tetapi perantauan secara batin. Rudolf Mrazek dalam sebuah tulisannya yang berjudul Tan Malaka, A Political Personality Structure of Experience, mengatakan bahwa perantauan yang dilakukan Tan Malaka
merupakan salah satu bentuk dan keberhasilan seorang etnik Minang dalam menyelaraskan antara rantau dengan alam tempat tinggalnya semula, yaitu kampung halaman. Visi adat dan falsafah Minangkabau yang diembannya menuntut kepada warganya yang terutama perantau, mengontraskan atau membandingkan dunia rantaunya dengan realita alam asalnya, karena hanya dengan jalan itulah ia dapat mampu melihat mana yang baik dan mana yang buruk dari keduanya. Hal itu mengundang orang untuk berpikir kritis, dan itu bisa terjadi dengan tajam kalau ada referensi yang bisa dipakai sebagai pembanding. Alam tempat asal adalah referensi itu. Dari situ dapat pula dilihat bahwa visi rantau sebenarnya menekankan cara berpikir dialektis, dan oleh karena itu, kontradiksi atau konflik dianggap wajar dalam alam Minangkabau. Terutama karena dipahami bahwa suasana kontradiksi atau konflik itu akan selalu dapat mengintegrasikan atau diselesaikan secara memuaskan atau harmonisasi melalui proses pemilihan mana yang baik dan mana yang buruk. Keberhasilan dari pemilihan itu tergantung pada akal, yaitu kemampuan berpikir secara kritis, dinamis, atau dialektis. Cara berpikir demikian dengan sendirinya menolak dogmatisme atau parakialisme. Karena menolak dogmatisme, maka dengan sendirinya menghendaki kebebasan berpikir. Hamka menulis bahwa alam rantau telah membuat warga Minangkabau berkenalan dengan dunia luar yang lebih kompleks dan berbeda dengan alam asalnya. Dari perkenalan itu, warga Minang bisa belajar dan berusaha memasukkan berbagai unsur yang ditemuinya di dunia luar tersebut. Akan tetapi, pemasukan unsur-unsur baru dari dunia luar yang dianggap baik ke alam Minangkabau melalui perantauan yang dilakukannya tidaklah berarti merusak dan memperlemah adat yang berlaku, melainkan justru memperkuat dan memperkayanya. Pada waktu yang sama, proses dinamis itu dengan sendirinya pula menyingkirkan elemen-elemen yang terbukti laku dan usang dari alam itu sendiri. Logikanya, alam atau adat Minangkabau mempunyai dinamika sendiri untuk mengambil yang baik dari luar dan menyisihkan yang buruk dari dalam. Dalam dinamika itu, menurut Alfian, kekuatannya terletak hingga menjadi dirinya tetap relevan dari zaman ke zaman.